Diawali saat SD Muhammadiyah sekolah di Kampung Belitung dengan fasilitas yang sangat terbatas, bahkan minus. Membuka pendaftaran untuk murid baru kelas 1 hingga saat-saat terakhir pendaftaran hanya 9 orang yang mendaftar dan siap masuk kelas di hari pertama. Padahal sekolah red ini sudah diancam untuk membubarkan diri jika murid barunya kurang dari 10 orang. Kalangan bawah menyekolahkan anak berarti mengikatkan diri pada beban biaya yang harus ditanggung selama bertahun-tahun. Dan tertutupnya kesempatan untuk mempekerjakan si anak secara penuh waktu demi membantu mengurangi beban hidup yang semakin berat. Jika tak ada Harun, seorang anak berusia 15 tahun dengan keterbelakangan mental yang disekolahkan oleh ibunya agar tidak cuma mengejar anak ayam di rumah, tentu tidak pernah terjadi. Ikal tidak akan pernah berteman satu kelas dengan Lintang, Mahar, Syahdan, Kiyong, Kucai, Brok Ali Samson, Sahara, Trapani, dan Harun. Tidak akan pernah bertemu Bu Muslimah, guru penuh kasih, namun penuh komitmen untuk mencerdaskan anak didiknya. Dan tidak akan pernah ada Laskar Pelangi yang di musim hujan selalu melakukan ritual melihat pelangi sore hari dengan bertenggerang di dahan-dahan pohon pilukum yang ada di depan kelas mereka. Selanjutnya dikisahkan ragam kejadian yang penuh suka dan duka dari ke-10 anggota Laskar Pelangi. Nantinya di tengah cerita Laskar Pelangi mendapatkan anggota ke-11, anggota wanita kedua, Flo. Berkisah tentang 5 anak super jenius didikan alam yang rumahnya berjarak 40 km dari sekolah dan dilaluinya dengan bersepeda setiap hari tanpa mengeluh. Bahkan ketika suatu hari rantai sepeda putus, ia rela berjalan kaki menuntun sepedanya ke sekolah dan merasa bahagia karena masih dapat kesempatan ikut menyampaikan kepadamu negeri di jam pelajaran terakhir. Merinding, zaman SMP aku sempat kagum dengan teman-teman yang setiap harinya mengayuh sepeda dari rumahnya yang berjarak 10 km dari sekolah demi bisa menuntut ilmu di SMP negeri yang baru ada di kota kecamatan. Tapi ternyata itu belum ada apa-apanya. Berkisah tentang Mahar, anak jenius berikutnya. Tapi yang satu ini jenius dalam bakat seni. Berkisah tentang rutinitas membeli kapur tulis di toko yang jauh dari sekolah dan berbau busuk, menggiring kisah cinta pertama Iqbal kepada Aling yang berkuku indah. Tentang keberhasilan mereka mengangkat nama SD Muhammadiyah yang selama ini selalu dianggap remeh dalam acara karnaval 17 Agustus dan lomba cerdas cermat. Tentang cita-cita Ikal, tentang hilangnya Flo, tentang petualangan mistis ke Pulau Lanun menemui Tukbayan Tulan bersama Flo dan Mahar. Dan bagian pertama ini ditutup dengan kesedihan mendalam yang sangat mengharukan saat Laskar Pelangi harus merelakan kepergian seorang teman yang kurang beruntung. Bagian pertama itu mengambil rentan waktu dari hari pertama Laskar Pelangi masuk kelas 1 sekolah dasar Muhammadiyah hingga 4 bulan menjelang Eptanas SMP di gedung sekolah yang dengan orang-orang yang sama, tambahan Flo tentunya. Pada bagian kedua, kisah ini melompat 12 tahun kemudian saat Laskar Pelangi telah menjadi sosok-sosok dewasa yang harus berjuang menggapai peruntungannya dalam kehidupan nyata. Masing-masing menjalani suratan kehidupan yang sudah ditetapkan. Ada berapa jalanan suatu cita-cita yang tidak terduga melompatnya. Ada juga yang menyerah pada nasib yang sudah tergantung sejak dahulu. Dan akhirnya pun mereka semua dengan perjuangan yang keras dan gigih dapat mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Biologi penulis Andre Hirata Saman Said Harun, lahir di Pulau Belitung 24 Oktober. Andre Hiratan sendiri merupakan anak keempat dari pasangan Saman Said Harunayah dan N.A. Nasturah. Ia dilahirkan di sebuah desa yang termasuk desa miskin yang letaknya yang cukup terpelosok di Pulau Belitung.
tinggal di sebuah desa dengan segala keterbatasan, namun cukup mempengaruhi pribadi Andrea sejak dari kecil. Ia mengaku lebih banyak mendapatkan motivasi dari keadaan di sekelilingnya yang banyak memperlihatkan keprihatinan. Nama Andrea Hirata sebenarnya bukanlah nama pemberian dari kedua orang tuanya sejak lahir. Ia diberi nama Akil Barak Baharudin. Merasa tidak cocok dengan nama tersebut, Andrea pun mengganti dengan Wahduh. Akan tetapi ia masih merasa terbebani dengan nama itu. Alhasil ia kembali mengganti namanya menjadi Andrea Hirata Saman Said Harun sejak